Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramapadila Anwari dari kelas 2023C. Nah, dalam video kali ini di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS, yaitu filsafat dan sejarah matematika dari dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu mengenai pertanyaannya itu jelaskan dampak langsung dari penyampaian konsep matematika kepada siswa. Jelaskan dampak langsung dari ketidakpahaman preasumsi tersebut terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Jadi di sini itu seorang pengembang kurikulum itu mengabaikan pemahaman preasumsi yang mengakibatkan guru-guru di sekolah itu menghadapi kesulitan dalam menyampaikan konsep matematika. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh di sini kita harus menjelaskan dampak langsung dari ketidakpahaman preasumsi tersebut terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Nah, untuk jawabannya itu yang pertama itu pasti akan mengalami kesulitan memahami konsep dasar karena preasumsi yang tidak dipahami dengan baik itu menyebabkan guru itu kesulitan dalam menjelaskan konsep dasar kepada siswa, dan ini juga bisa membuat siswa itu semakin kebingungan dan semakin tidak paham akan matematika, terutama pada materi yang lebih kompleks. Nah, kemudian dari ketidakpahaman preasumsi tersebut juga ini tuh menyebabkan penerapan metode pembelajarannya itu menjadi terbatas karena metode pengajaran yang diadopsi oleh guru itu mungkin tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, ini juga dapat mengakibatkan kebingungan lebih lanjut atau kesulitan dalam mengikuti materi yang diajarkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurangnya keterkaitan konsep, yang dimana ketika seorang guru kurang memahami preasumsi, itu dapat menyebabkan kesulitan yang menunjukkan keterkaitan antara konsep matematika yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya konsep matematika itu saling berhubungan satu sama lain dari tingkat ke tingkatnya. Nah, kemudian yang keempat itu rendahnya motivasi dan kepahaman siswa. Nah, dari cara guru yang mengajar karena tidak memahami preasumsinya, kemudian para siswa juga susah untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, itu juga menyebabkan rendahnya motivasi dan kepahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Apalagi matematika ini merupakan ilmu yang sangat penting dan digunakan, namun karena metode pengajaran yang seperti itu, nah matematika ini seperti tidak memberi kejelasan, atau mungkin juga siswa itu bisa merasa frustasi karena kesulitan memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada untuk tingkat kegagalannya itu pasti akan meningkat atau kesenjangan dalam belajar. Nah, kegagalan dalam matematika ini juga dialami oleh siswa ketika mereka tidak memahami materi atau suatu pelajaran matematika yang tidak ia pahami, yang tidak dapat diserap oleh otaknya dengan apa yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang kurang terhadap preasumsi dalam merancang kurikulum matematika dapat secara langsung mempengaruhi efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Nah, kemudian itu juga dapat mempengaruhi pemahaman siswa dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu di mana di dalam soal yang nomor 2 ini ada permasalahan mengenai keterkaitan terkait terbatasnya akses dan pemahaman teknologi oleh sebagian guru.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana hal tersebut dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana hal ini dapat menghambat pengembangan pendekatan belajar inovatif. Nah, di sini itu para guru itu kurangnya memanfaatkan sumber digital. Mungkin guru yang kurang memahami teknologi ini tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber digital dan juga membatasi variasi dan interaktivitas dalam pengajaran matematika. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesulitan mengintegrasikan teknologi dalam melakukan pembelajaran. Nah, guru yang kurang pemahaman dengan teknologi ini pasti merasa kesulitan untuk mengintegrasikan perangkat dari aplikasi dan aplikasi teknologi ke dalam strategi pengajaran mereka, dan itu dapat menghambat efektivitas pembelajaran yang interaktif. Nah, kemudian juga ada ketidakmampuan dalam menyajikan materi secara inovatif karena karena kurangnya pemahaman teknologi, jadi guru itu hanya melakukan pembelajaran itu hanya itu saja, tidak ada variasi sama sekali dari penggunaan teknologi. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru. Nah, ada beberapa di antaranya itu ada pelatihan dan pengembangan profesional. Ini dapat diikuti oleh semua guru ataupun sekolah itu mengadakan pelatihan dan pengembangan tersebut. Kemudian biasanya kita harus melakukan mentoring antar guru-guru dan mentoring antar guru-guru. Jadi di mana guru-guru nanti akan diajarkan mengenai pemahaman teknologi untuk memvariasikan pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, kemudian ada untuk meningkatkan pemahaman teknologi ini juga harus mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya itu kayak sekolahnya gitu. Jadi sekolahnya itu harus mendukung program-program yang mengajarkan mengenai teknologi kepada guru-gurunya. Terus kemudian juga bergabung dengan komunitas belajar online. Jadi kita itu belajar mencoba melatih atau menciptakan metode pembelajaran menggunakan teknologi yang inovatif agar para siswa juga tidak merasa bosan. Nah, kemudian lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu di sini tuh mengenai pembenaran matematika yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, di sini itu ditanyakan bahwa bagaimana sih pembenaran dalam memainkan peran penting dalam kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Nah, kemudian gambarkan situasi konkret yang mendemonstrasikan dampak positifnya. Nah, oke, di sini kita lanjut aja ya, karena nanti pembenaran matematika itu dapat memainkan peran penting itu ketika siswa sudah berpikir kritis. Mereka itu akan berpikir out of the box atau memecahkan masalah itu dengan tahap per tahap gitu. Jadi kayak ini harus gimana dulu gitu, harus ngelakuin apa sebelum ini tuh begitu. Nah, jadi mereka juga memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari pilihan-pilihan mereka seperti itu. Nah, kemudian untuk situasi konkretnya itu di sini itu kita seperti permasalahan geografi. Nah, untuk para siswa yang sedang berpikir kritis itu pasti mereka menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, seperti langkah yang pertama itu mereka mendeskripsikan permasalahannya. Salah satu contohnya itu seperti mereka itu harus membuktikan bahwa dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun seperti itu. Kemudian setelah kita
memahami permasalahan, nah si siswa juga harus memahami konsep. Jadi setelah pemahaman konsepnya itu seperti penghafalan sifat-sifat segitiga ataupun yang lainnya. Nah, kemudian itu ada pemilihan langkah-langkah, yang dimana pemilihan langkah-langkah ini untuk membuktikan pertanyaan tersebut, apakah harus menggunakan teorema atau menggunakan logika ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ada pembenaran setiap langkah-langkahnya. Jadi setiap langkah yang diambil oleh siswa itu harus dibenarkan secara matematis seperti itu. Nah, jadi ini juga masuk ke seperti alasan-alasan yang harus logis gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada refleksi dan evaluasi. Nah, di sini itu mereka tuh harus merefleksikan solusinya. Karena apakah langkah yang diambil itu sudah benar, terus apakah pembenaran matematika yang mereka gunakan itu apakah kuat. Nah, ini juga melibatkan proses evaluasi kritis dalam penyelesaian masalah. Nah, dampak yang ditimbulkan dari contoh konkret di atas itu, di sini itu siswa itu bisa meningkatkan pemahaman mengenai konsep-konsep, karena kan harus mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu. Kemudian itu ada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, dan ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu next kita lanjut ke nomor 4. Oke, next yang keempat. Nah, di sini itu yaitu permasalahannya itu ontologi matematika yang digunakan dalam kurikulum itu tidak selaras dengan pandangan siswa. Nah, kemudian bagaimana perbedaan ontologi ini dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak, dan apa solusi yang diterapkan guru dalam mengatasi masalah ini. Nah, perbedaan ontologi ini mengacu pandangan atau keyakinan yang mendasari tentang sifat dan eksistensi dari entitas matematika. Nah, di sini itu ada perbedaan dapat menjadi hambatan ya, karena kalau misalnya dari pandangan siswa dan kurikulum itu berbeda, tentu jelas kedepannya juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, solusi yang diterapkan oleh guru itu adalah komunikasi keterkaitan konsep. Nah, kemudian juga seperti menjelaskan bagaimana sih bilangan itu kayak seperti diumpama-umpamakan agar siswa itu bisa cepat memahaminya. Nah, kemudian juga ada dengan pemanfaatan alat bantu visual seperti diagram, grafik, atau animasi, atau yang lainnya. Itu juga disesuaikan dalam cara belajar siswa. Nah, kemudian ada kita menggunakan studi kasus atau aplikasi praktis, yang mana di sini itu konteksnya itu bisa dalam dunia nyata atau di dalam disiplin ilmu lainnya, yaitu seperti fisika atau teknik data dan yang lainnya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan diskusi kelompok dan kolaborasi, yang dimana dari penyatuan tersebut itu bisa memunculkan ide-ide, atau temannya itu bisa membantu yang tidak memahaminya gitu. Jadi kalau misalnya sama gurunya itu enggak paham, nah ketika dibantu sama temannya yang sudah paham, mudah-mudahan aja si siswa itu bisa menjadi paham. Nah, kemudian ini tuh bisa yang kelima tuh penekanan pada pemecahan masalah. Nah, dari pemecahan masalah ini itu menggunakan bilangan yang kompleks. Nah, kemudian juga menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian melakukan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini itu adalah untuk memahami sejauh mana siswa itu telah memahami konsep. Nah, kemudian juga kita harus melibatkan peran orang tua. Nah, melibatkan peran orang tua ini dalam pemahaman konsep abstrak dapat memberikan materi atau sumber daya yang dapat membantu mereka dukung pembelajaran di rumah, karena kebanyakan anak itu suka malas ketika belajar di rumah. Seperti itu.
Nah, oke. Sekarang yang nomor terakhir yaitu nomor 5. Nah, di sini itu materinya itu menjelaskan mengenai bahwa seorang pengembang kurikulum itu berhadapan dengan tantangan yang memastikan bahwa kurikulum tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip aliran pendidikan matematika terkini. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, bagaimana sih aliran-aliran realis dan aliran teknologi ini dapat diintegrasikan untuk mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi. Nah, jadi integrasi aliran-aliran seperti aliran realis dan teknologi ini dalam pengembangan kurikulum matematika dapat mempertahankan relevansi kurikulum di era digital. Nah, langkah-langkahnya itu diantaranya yang pertama yaitu menggabungkan aspek konkret dalam kurikulum. Nah, seperti kayak memasukkan permasalahan hal yang nyata gitu dalam kurikulum tersebut. Kemudian penggunaan simulasi dan aplikasi yang interaktif. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, ada pembelajaran berbasis masalah juga, dan mengintegrasikan konsep digital dalam kurikulum. Kemudian juga pelatihan guru dan penggunaan teknologi, yaitu untuk meningkatkan pemahaman guru akan teknologi. Nah, terus mengikuti perkembangan teknologi agar kurikulumnya itu nggak ketinggalan zaman. Terus ada kolaborasi dengan industri dan ahli teknologi. Nah, integrasi aliran realis dan aliran teknologi ini tidak hanya menciptakan pembelajaran matematika yang lebih relevan dan menarik, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Nah, mungkin itu saja jawaban UAS filsafat dan sejarah matematika yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time and bye-bye.